sambil unboxing dok. Katanya mau nyiapin tenda dok, gimana udah dipasang atau belum dok? Belum, nanti lah. Kita kan masuk dulu diperiksa. Masa belum apa-apa udah dimarahin sama ininya, ngapain pasang tenda. Ntar lah. Dok, terkait izin edar yang dokter laporkan tadi, dokter Jali sempat ngomong bahwa produknya sudah lulus BPOM seperti apa dokter? Tidak ada maling yang ngaku ya. Jadi tidak ada maling yang ngaku. Jadi biarkan kita serahkan kepada penyidik. Penyidik Polda Metro Jaya terutama Krimsus Tegak Lurus Merah Putih. Ya, jadi kita serahkan saja kepada beliau karena memang dokter bilang seorang DRL itu sangat manipulatif. Polda Metro Jaya pernah luar biasa difitnah seperti apa? Ya, jadi seolah-olah penyidik itu menarik, menyeret-nyeret. Tidak seperti itu guys cerita faktanya sebenarnya. Tapi dia memframing seolah-olah Polda Metro Jaya penyidik itu melakukan tindak kejahatan seperti itu. Ya, oke ya. Tadi kalian lihat ya, ini sudah dibuka, ya. Ini baru dibuka. Ada, kita lihat apa ini? Produknya siapa dok? Siapa ada boleh? Berarti baru beli ya sebulan yang lalu ya. Artinya apa? Produk ini masih dijual di pasaran. Ya, oke? Ya. Ini adalah produk dari tersangka DRL. Sama ya, dia masih menggunakan stiker yang dokter bilang didaftarkan ke BPOM, betul didaftarkan ke BPOM tanpa stiker. Tanpa stiker. Ya. Tetapi dia jual dan menaikkan harga dengan penempelan stiker. Apa ini kalau bukan bentuk penipuan ke kalian? Ya, dan masih dijual hingga detik ini. Artinya apa? Perintah dari BPOM untuk menarik produk ini diindahkan oleh saudara DRL. Inilah yang dokter sekarang pertanyakan. Apa alasan dia untuk tidak ditahan? Dia mengulangi perbuatan yang sama. Kerugian ratusan miliar uang masyarakat. Apa ini dikatakan jika bukan kerugian masyarakat? BPOM sudah memerintahkan untuk menarik produk ini, tetapi masih dijual di e-commerce hingga detik ini. Ya, apalagi yang terbaru Badan POM merilis kopi Gatot Koco yang ternyata mengandung vardenafil dan itu bisa menyebabkan serangan jantung. Jadi apa yang dia sampaikan tadi buat dokter itu adalah sebuah cara yang selalu dia lakukan, manipulasi. Ya, jadi kita serahkan kepada penyidik ya. Jadi luar biasa, terima kasih ya buat saudara tersangka DR yang tidak pernah menarik ini dari penjual di pasaran sehingga masyarakat masih terus mendapatkan. Apakah masih layak bebas? Dok, kan kopinya juga yang baru-baru ini yang tidak lulus BPOM itu dok, ini seperti tidak ada kapok-kapoknya juga nggak sih dok? Ini udah satu produk terus muncul lagi produk lain. Betul, jadi makanya dokter bilang memang seharusnya manusia ini harus diberikan pelajaran luar biasa, efek jerak. Karena dia merasa mungkin selama ini kebal hukum. Ya bahkan Bang Deddy Corbuzier pun mengatakan bahwa ngapain sih capek-capek ini orang kebal hukum. Oh sorry, di matanya dokter semua sama. Ya tidak ada manusia kebal hukum di negara Indonesia. Semua sama. Ya. Dok, kan ini kan sisa 12 pertanyaan lagi. Harapannya dokter seperti apa nih? Tidak, belum tentu juga 12. Jadi nanti akan digali karena semakin dia bermanipulasi, semakin dia berputar-putar, maka pertanyaan akan semakin panjang. Penyidik itu luar biasa hebat loh guys, jangan pernah remehkan penyidik Polda Metro Jaya. Ya. Jadi luar biasa, apalagi dengan apa yang pernah track record dia yang dulu. Jadi udah hafal banget deh Polda Metro Jaya ngadepin manusia ini. Gitu. Terus juga yang laporan ini mana? Bang Caca kan Bang Caca. Enggak. Ini lawyernya dok, silakan. Mana? Yang untuk brandnya yang mau dilaporin Bang? Oh ya dok, tadi kan sempat nyinggung juga Kartika Putri. Dokter juga katanya sudah minta maaf. Mungkin selama proses permintaan maaf itu ada kayak ngobrol nggak sih ini cara buat tanggepinnya si DRL ini gimana sih segala macam dan lain-lain. Enggak sih, tapi yang jelas memang Teh Karpuk itu kan orangnya bukan orang yang apa sih yang selama ini dibilang comel lah apalah, sama sekali enggak. Beliau itu orang yang bilang saya sudah memaafkan dok, saya memaafkan saudara DRL, saya memaafkan masyarakat yang sudah mengejar. Karena pada saat itu yang mereka nggak paham begitu hebatnya saudara DRL ini memframing luar biasa. Ya, ini mana? Ini barang buktinya semua. Mana barangnya? Bang, Jadi, maju Dok, selangkah ini lagi dia boleh di- bang, suaranya hilang bang. Dok, Bang, apa? Ini ya, jadi Dok, maju lagi boleh dok, Maju suaranya lagi, hilang Dok. soalnya. Oke, ya, jadi belinya di food hall. Jadi memang yang dokter laporkan itu pembelian di food hall ya. Di food hall ini buktinya, barang buktinya. Dan lucunya lagi guys, kita seperti tahu ya, penjualnya ini adalah sahabatan dengan saudara DRL. Ya, jadi diduga ownernya yang inisialnya MH itu kan bersahabat ya. Dan lucunya lagi,
mungkin menggunakan sistem yang sama, yaitu penggunaan stiker, guys. Tahan dok. Jadi dia ini adalah dua produk ya, dua produk yang sama ya, ya. Tapi lucunya lagi satunya menggunakan stiker, ya. Jadi yang dikatakan bahwa malah yang dikatakan yang baru itu kemarin yang mana? Yang baru? Yang ini. Yang baru yang sebelah sini. Jadi yang lama ditutup stiker sama dia, tapi tidak ada penarikan sama sekali, ya. Dan yang lucunya lagi yang silver, mana yang silver? Tolong ambilin yang silver. Ya. Yang silver guys, silver itu tidak ada izin edarnya. Jadi nomor izin edar ditaruh di sini itu adalah nomor izin edar yang palsu dan ini masih beredar di pasaran. Masih dia jual juga di TikTok ya, masih dia jual juga. Jadi ini lucu, Doki bilang ini ownernya kayak nggak belajar dari DRL. Dia merasa dia punya uang, dia bisa mengkondisikan semuanya. Nggak seperti itu. Ya. Dan Doki sudah laporkan ini ke Bepom. Ini tidak ada izin edarnya. Jelas banget guys. Kalian bisa cek, kalian bisa screenshot ya. Ini tidak ada izin edar. Oke? Jadi itu yang Doki laporkan. Ya, oke? Oke, hujan. Dari DRL sempat bilang ya Oke. dia bilang kalau malu dan sedih karena sama dokter akhirnya malah jadi ada Saling lapor, situ saling TSK. iya saling Enggak, Doki nggak malu jadi TSK di dua tempat. Kenapa? Karena kebenaran selama yang Doki ungkapkan suatu kebenaran nggak perlu malu, nggak perlu sedih. Kenapa? Karena Doki malah alhamdulillah bisa ngasih tahu bahwa produk yang dibeli 1.500.000 yang white tomato yang isinya tomat busuk itu, ya itu ternyata tidak ada tomat busuknya. Terus apa yang harus sedih? Doki bangga. Kenapa? Doki bisa menyelamatkan uang kalian. Tapi tanggapan Dotin kalau misalkan dari daerahnya sedih katanya karena sama dokter saling lapor katanya nanti dia Itulah karakternya dia untuk menarik simpati kalian. Agama itu bisa dipermainkan, ya. Jadi ya silakan dia berbicara apa aja. Polda Metro Jaya dimainin kok sama dia, ya. Bahkan dia ada pernah chat dengan pejabat Bepom, itu pun dia sebar, ya. Memang dia siapa? Ya dia bisa menyebarkan chat dengan pejabat Bepom sehingga apa pejabat Bepom bisa dihujat. Luar biasanya dia. Kayak kali ini dia harus bisa menerima semua akibatnya. Dok, terakhir dok, kalau misalnya ketemu apa yang mau diobrolin gitu? Kan udah lama nih nggak ketemu. Kemarin terakhir ketemu ya. Kan Tolong dilepas wignya ya. Tolong dilepas wignya aja ya, karena kamu jual serum penumbuh rambut. Kamu tunjukkan aja, kamu bisa jualan serum penumbuh rambut, tumbuhkan rambut kamu sendiri. oke. Emang pakai wig dong. Kamu pakai wig dok? Masuk dulu. Kamu pakai wig Udah dok? nggak sadar kan? Ya kita lihat nanti ya. Oke. Kita lihat ini dong, tuh pengen kira-kira kembaran nggak entar keluarnya ya. Waduh nggak ikut. kemarin pakai baju dress dok Cuma jangan gitu pakai dress warnanya aja. warnanya apa emang dok? Warnanya apa ya ini ya? Jangan kena pelanggaran ya, tutup. Keren, oke. Jangan ntar kasihan nggak. Ya, kita masuk dulu ya. Terima kasih dok. terus